Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam, Mas. Oke, baik. Terima kasih semuanya sudah masuk join ya. Pada dasarnya saya tidak akan terlalu bahas terlalu lama ya, karena memang pertama tadi saya sudah rekam materi yang cukup komprehensif ya. Jadi sekitar ada hampir 2 jam, hampir 2 jam ya, tambah diskusi. Jadi itu nanti materinya nanti di-share juga ke kalian untuk di disimak untuk materi tersebut. Nah, yang kedua pertimbangannya adalah karena hari ini kan ada 5 presentasi ya yang terkait tentang buku Global Security Policy. Nah, semoga kita bisa berdiskusinya lebih baik. Baik. Nah, hari ini kita bahas tentang rezim internasional ya sebagai sebuah kata yang sering kita dengar di kalangan dan studi HI. Nah, sebelum saya lanjut, ada yang pernah tahu apa perbedaan rezim dan institusi atau organisasi internasional? Silakan. Kalau bisa kelasnya lebih interaktif juga ya, lebih komunikatif seperti kelas sebelumnya. Silakan kalau ada respon. Saya mau mencoba, Mas. Izin mencoba. Silakan Habib. Kalau misalkan menurut pemahaman saya, kalau misalkan rezim itu adalah seperti sistem yang mengatur, gitu loh, Mas. Sedangkan kalau institusi itu adalah sebuah lembaga yang memfasilitasi sistem tersebut sehingga terjadinya sebuah kerjasama. Seperti itu, Mas, kurang lebih pemahaman saya. Terima kasih. Oke, ada yang lain? Ada yang lain? Mas, saya mau coba menjawab. Silakan Adelia. Iya, jadi kalau menurut saya sebuah rezim internasional itu adalah seperti aturan-aturan atau norma, nilai, dan prosedur yang digunakan untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, nanti hasil dari rezim internasional ini akan masuk ke dalam organisasi internasional yang di mana atau institusi internasional itu adalah sebuah wadahnya agar rezim internasional ini kembali dikembangkan. Menurut saya seperti itu, Mas. Terima kasih. Oke, ada lagi? Saya, Mas. Silakan, Kania. Kalau menurut saya, kalau rezim internasional itu dia fokusnya pada perilaku dari state actors dalam sebuah institusi internasional. Sedangkan kalau organisasi internasional itu dia fokus pada peran organisasinya itu sendiri dalam hubungan internasional. Gitu sih, Mas. Baik. Nah, jadi saya bisa singkat ya bahwa sebenarnya organisasi internasional itu adalah lembaganya ya atau institusinya, sedangkan rezim itu adalah produknya. Ya, seperti itu. Jadi rezim itu adalah output dari kerjasama, kolaborasi, koordinasi dari aktor-aktor yang ada dalam sebuah institusi atau organisasi internasional seperti itu. Jadi memang dia adalah semacam kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang dilakukan yang telah disepakati oleh aktor-aktor internasional seperti itu. Nah, terkait tentang definisi keamanan internasional ya, rezim internasional, maka terlihat jelas di slide bahwa rezim internasional itu semacam prinsip ya yang menyangkut keyakinan tentang fakta, penyebab dan moralitas seperti itu. Kemudian dia adalah norma yang berhubungan dengan standar perilaku yang di dalam bentuk hak dan kewajiban. Kemudian rezim itu adalah seperangkat aturan juga yang berupa preskripsi dan larangan sebuah tindakan ya. Kemudian serta ya
rezim itu menyangkut juga prosedur yang berupa mekanisme praktek yang dilakukan oleh aktor dalam upaya untuk melakukan kerjasama. Dan tentunya rezim ini semacam instrumen untuk mencapai ekspektasi bersama dalam upaya untuk melakukan kerjasama atau menahan aktor-aktor untuk melakukan tindakan-tindakan yang di luar aturan seperti itu. Jadi rezim internasional itu juga semacam sistem yang memang telah dirancang sebagai mekanisme, sebagai medan koordinasi serta regulasi-regulasi masalah yang di mana anggotanya adalah negara-negara berdaulat yang secara spesifik adalah diupayakan untuk berupa pendekanan pada intervensi aktor-aktor publik baik privat maupun publik untuk diintervensi secara formal maupun informal. Sederhananya adalah bahwa rezim internasional itu semacam prinsip, perangkat, aturan, norma, ya, kemudian prosedur yang dimana rezim ini yang menjadi instrumen untuk melakukan interaksi, koordinasi, manajemen, proses penyelesaian masalah oleh aktor-aktor dalam hubungan internasional dalam kaitannya hal ini berhubungan dengan keamanan internasional. Nah, saya memprediksi, ya, menduga bahwa keamanan internasional yang berbasis pada rezim ini setidaknya ada dua hal yang barangkali mungkin saja menyebabkan ini terjadi. Yang pertama adalah karena memang rezim ini diciptakan untuk merasakan bagaimana upaya untuk menciptakan trust bersama di antara aktor-aktor terutama negara karena beban masa lalu di masa kelam. Misalkan ada konflik-konflik tertentu yang ada di masa lalu yang membuat negara-negara itu merasa tidak percaya satu sama lain. Konsekuensinya apa? Ketidakpercayaan itu menimbulkan mispersepsi di antara mereka. Ketidakpercayaan itu membuat mereka saling tidak mau bekerja sama atau saling menarik diri dalam hal upaya untuk mengembangkan koordinasi manajemen dan menciptakan aturan dalam hubungan internasional yang anarkis itu. Kemudian berikutnya adalah kenapa kemudian rezim itu ada, dugaan saya adalah karena memang ada sebagian aktor yang berupaya untuk mengembangkan kerjasama, untuk membangun isu-isu yang berhubungan dengan upaya mereka dalam mengembangkan kepentingan nasional mereka seperti itu. Jadi para aktor negara ini akan bekerja sama untuk meningkatkan kualitas aliansi, perkembangan persenjataan, perkembangan teknologi alutsista dan seterusnya. Jadi para aktor ini berkolaborasi, bersinergi dalam upaya untuk menciptakan kerja-kerja sama komprehensif. Dalam hal ini adalah berbasis pada kerjasama keamanan. Next. Nah, di sini mengapa kemudian rezim ini penting untuk kita pelajari? Yaitu alasan pertamanya adalah karena memang rezim ini sebagai bagian dari output organisasi internasional, ya, karena memang ancaman itu tidak tunggal, ya, ancaman itu tidak tunggal dan memang seperti saya pernah bilang di sebelumnya bahwa ancaman internasional itu kan multidisiplin dan multikompleksitas sehingga tidak bisa diselesaikan secara unilateral saja. Oleh sebab itu, para aktor ini merasa bahwa dengan adanya rezim ini dapat menekan, dapat meminimalisir dan bahkan dapat berupaya untuk menciptakan penyelesaian masalah yang lebih komprehensif seperti itu. Berikutnya adalah
pentingnya kerjasama keamanan untuk menghadapi ancaman yang menyingkirkan kepentingan dan kebijakan unilateral dalam pembangunan kapasitas sendiri untuk menghadapi ancaman. Jadi walaupun kita tahu bahwa ancaman itu datang dari konteks unilateral, tetapi penyelesaiannya memang melalui kerjasama keamanan. Artinya begini, ada dualisme di sini, di mana ketika negara-negara bekerja sama, maka dia akan memberikan kesempatan atau memberikan sebagian hak kedaulatannya kepada organisasi yang telah dipercaya untuk menjadi bagian dari kerjasama itu. Tetapi tentunya sebagai sebuah institusi yang telah merdeka, yang memiliki hak dan kewajiban, negara adalah aktor yang paling bertanggung jawab terhadap unilateralisme itu. Jadi sebenarnya walaupun memang kerjasama itu berbasis kerjasama keamanan yang berbasis multilateral, tetap pada kebijakan unilateral itu tidak bisa dipisahkan atau tidak bisa dihilangkan seperti itu. Nah, kerjasama ini kemudian akan berbentuk pola di mana negara-negara akan mencari mitranya, mencari partnershipnya berdasarkan kedekatan kerjasama masing-masing dan kepentingannya. Hal ini tentunya akan berbentuk bisa bilateral, multilateral ataupun global. Hal ini akan berhubungan dengan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh setiap negara dan begitu juga strategi-strategi proses penyelesaian masalah. Negara-negara akan menghitung, mengkalkulasi setiap pertimbangan-pertimbangan rasional yang menekankan betapa kerjasama keamanan itu akan berhubungan dengan bagaimana negara dapat menyelesaikan semua persoalan keamanan ini lebih singkat, lebih efisien, dan lebih mudah. Oleh sebab itu, kerjasama keamanan internasional ini akan menciptakan semacam koordinasi-koordinasi yang multi-level seperti itu. Next. Nah, apa yang membuat kerjasama bisa terlembagakan seperti itu, atau kenapa suatu kerjasama itu bisa kemudian bisa terkoordinasi? Yang pertama yaitu adalah seperti saya bilang tadi, adanya kemiripan persepsi, terutama ancaman yang berbasis pada keamanan nasional. Jadi persepsi itu semacam cara pikir kita terhadap realitas. Jadi setiap orang itu atau setiap aktor itu akan mempersepsikan realitas itu berdasarkan sifat ancamannya. Saya pernah sampaikan yang lalu ada namanya the value of threat, the origin of threat, responsibility to threat, dan seterusnya. Itu menjadi teori keamanan yang berbasis cara kita untuk menghitung, mengkalkulasi bagaimana keamanan itu bisa terjadi. Jadi persepsi ini akan menentukan bagaimana tindakan yang dilakukan. Nah, bisa saja ancaman keamanan yang menjadi basis suatu negara bukan menjadi ancaman keamanan bagi negara lain. Nah, persepsi-persepsi itulah yang tercipta dalam ancaman keamanan nasional, sehingga kondisi-kondisi internasional, kondisi-kondisi eksternal atau internasional itu akan mempengaruhi tujuan-tujuan yang dilakukan. Nah, tujuan-tujuan ini tentunya akan berhubungan dengan bagaimana lintas negara, lintas perbatasan, sehingga negara-negara akan memahami bahwa persepsi itu akan menciptakan ilusi, akan menciptakan delusi, akan menciptakan tindakan apa yang paling tepat untuk memaknai semacam suatu peristiwa tertentu. Kalian mungkin tahu bagaimana ketika Robert George menciptakan sebuah tulisan yang berbasis pada perception and misperception. Jadi kebanyakan masalah yang ada di dunia ini itu
itu problem besarnya adalah masalah persepsi. Nah, persepsi itu apa? Adalah perbedaan cara pandang. Kenapa ini bisa terjadi? Persepsi itu kenapa bisa terjadi? Karena barangkali satu, ada kesalahan di masa lalu, ada dilema di masa lalu, sehingga kita apapun kebaikan yang dilakukan oleh orang, kita tidak percaya karena dia sudah membuat semacam kesalahan-kesalahan yang menurut kita itu tidak rasional, seperti itu. Nah, kemudian kenapa kemudian persepsi itu bisa terjadi? Karena barangkali karena perbedaan dari pengalaman, ya, seperti itu. Jadinya pengalaman-pengalaman itu membuat para pengambil kebijakan itu berbeda dalam tindakan. Yang ketiga adalah perbedaan dalam konteks sainsnya atau perbedaan dalam konteks akademiknya. Nah, perbedaan ini juga akan melandasi bagaimana para pengambil kebijakan itu berbeda dalam melakukan tindakan-tindakan yang komprehensif, seperti itu. Nah, berikutnya adalah kebijakan agenda keamanan. Kenapa kemudian kerjasama keamanan itu bisa dilembagakan? Karena kemiripan agenda keamanan. Jadi ada upaya-upaya yang dilakukan aktor internasional termasuk negara adalah untuk menciptakan semacam kemiripan agenda keamanan. Kenapa? Karena masing-masing negara merasa terancam, merasa tidak nyaman dengan ancaman-ancaman yang ada. Konsekuensinya apa? Mereka mencoba untuk menciptakan identitas kolektif di antara mereka untuk bisa saling bersinergi, ya, berkolaborasi dalam upaya untuk menciptakan rasa aman tadi, ketertiban dan kenyamanan. Nah, ada perspektif lain yang dalam kajian konstruktivisme. Bagaimana caranya? Misalnya begini. Ada orang Betawi, ada orang Sulawesi, ada orang Kalimantan. Bagaimana mungkin mereka menciptakan suatu identitas kolektif? Sementara mereka ada dalam suatu ada dalam suatu perbedaan, berangkat dari suatu perbedaan yang berbeda. Kata kuncinya seperti ini: jangan pernah mencari suatu atau merumuskan suatu tujuan berangkat dari perbedaan, karena memang manusia itu diciptakan berbeda, tetapi carilah persamaan-persamaan yang memungkinkan bisa merekatkan, seperti itu. Nah, ada kajian konstruktivisme yang coba dikaji, yang coba ditekankan apa yang bisa dilakukan ketika bicara tentang identitas kolektif. Yang pertama adalah harus adanya common fate atau kesamaan nasib, di mana misalkan Indonesia ini, kita kasih contoh ya, kalau misalkan Indonesia ini sebagai sebuah negara besar atau PBB lah, ya, kita sebut PBB. PBB itu kan sebagai sebuah rezim, dia sebagai organisasi internasional, institusi, dia adalah sebuah organisasi yang dibentuk oleh negara-negara yang berbeda. Ada 193 negara yang bisa bersatu menjadi anggota PBB. Tetapi kenapa mereka bisa menjadi anggota? Pertama, tentunya argumentasi pertama adalah adanya common fate, ya. Common fate artinya ada semacam persamaan rasa di situ, ya, persamaan rasa bahwa negara-negara selama ini, pertama dia harus merdeka, dia harus berdaulat, dia harus bebas, dia harus memiliki pemerintahan, dia harus diakui, dia harus memiliki rakyat, dia harus memiliki pengakuan. Oleh sebab itu, dengan bergabung di PBB, maka itu adalah bentuk kesamaan rasa untuk menciptakan semacam perdamaian, sehingga tindakan-tindakan rasional yang dilakukan oleh suatu negara atau negara lain itu akan menciptakan kolektivitas di antara mereka, entah itu isunya keamanan, ekonomi, sosial, politik, dan lain-lain. Yang kedua, ada namanya interdependensi, di mana interdependensi ini akan berupaya untuk menciptakan semacam ketergantungan antara satu aktor dengan aktor lain. Tentunya seperti saya sudah bilang di beberapa pertemuan yang lalu, bahwa tidak ada satu negara pun di dunia ini yang bisa hidup sendiri. Bahkan dia tidak bisa mengklaim dirinya sebagai negara yang aman dan nyaman tanpa bantuan negara lain. Oleh sebab itu, ancaman tidak bisa diselesaikan dengan unilateral. Makanya interdependensi, saling ketergantungan satu sama lain itu menjadi objek penting dalam penyelesaian masalah. Jadi
ketika suatu negara mampu menyelesaikan masalah dengan baik, maka common faith, interdependensi ini kerjasama antara satu yang sama yang lain ini akan menciptakan collective security, ya seperti itu, atau comprehensive security, atau bentuk lain yang bisa saling bersinergi. Makanya ada aliansi, ada organisasi keamanan. Kenapa? Karena mereka memiliki visi yang sama. Berikutnya adalah ada namanya homogeneity atau kesamaan histori, di mana pola ini menjadikan beberapa negara itu kan hampir sebagian besar lahir merdeka karena adanya penjajahan. Karena upaya untuk menghapus penjajahan itulah kemudian maka homogeneity ini menjadi bagian dari itu, di mana negara-negara berupaya untuk menciptakan identitas kolektif melalui PBB ini sebagai negara merdeka, sebagai negara berdaulat yang memiliki hak yang sama, one state, one vote. Oleh sebab itu, ketika mereka tergabung dalam satu institusi yang memiliki rezim tertentu, maka ya sudah mereka terkoneksi, terkolaborasi melalui sistem-sistem yang sudah terstruktur dengan baik. Yang terakhir adalah bagaimana menciptakan identitas kolektif, yaitu dengan upaya untuk mengontrol egoisitas atau disebut dengan self-restraint. Nah, bagaimana caranya? Yaitu jangan sampai ada aktor-aktor yang ingin menjadi pahlawan di kesiangan. Karena ini dicoba dicegah, karena kalau aktor-aktor itu hanya ingin maju sendiri, maka prinsip yang 3 tadi itu tidak akan berlaku. Di mana negara-negara kalau sudah pengen maju sendiri, tidak ada kebersamaan, maka akan sangat sulit untuk bersinergi, akan sangat sulit untuk menyelesaikan masalah secara multilateral. Oleh sebab itu jangan heran kalau misalkan pandemi ini diselesaikan secara multilateral walaupun eksekusinya di level lokal, seperti itu. Berikutnya adalah dalam mengapa apa yang membuat kerjasama ini perlu dilembagakan, karena memang adanya ya kebijakan prioritas yang dimiliki oleh suatu negara, di mana negara-negara tentunya memiliki prioritas dalam kebijakan nasionalnya. Oleh sebab itu, ketika mereka tidak bisa menyelesaikan masalah prioritas itu dalam konteks unilateral, maka melalui kelembagaan multilateral. Contoh konkretnya seperti COVID saat ini ya, di mana negara-negara sangat susah menyelesaikan persoalan yang berbasis pada unilateral, karena memang masing-masing negara memiliki keterbatasan. Keterbatasan itulah yang membuat negara-negara harus berkolaborasi, karena tidak ditahu negara lain memiliki teknologi, memiliki sumber daya, memiliki finansial, sehingga sharing knowledge di antara mereka itu bisa saling bersinergi dan bisa terkoneksi untuk bisa menyelesaikan masalah yang berbasis pada kompleksitas itu. Seperti itu. Next. Oke. Sebelum saya lanjut, ada pertanyaan dulu. Silakan. Ada pertanyaan? Silakan. Sebelum saya lanjut. Bapak Valerie. Ya, kenapa Valerie? Tadi kan Bapak bilang mengenai identitas kolektif, mana negara-negara itu merumuskan suatu tujuan dari perbedaan Bapak. Dan kan itu dari persamaan. Valerie gini, satu itu ya Pak akan mau membangun sebuah kerjasama di era ini
tantangan terbesar dalam membentuk nama identitas itu apa sih Pak? Oke, kata kuncinya tantangan terbesar dalam menciptakan identitas kolektif ya. Oke, pertanyaan lain masih ada? Ini akan berhubungan juga dengan slide yang akan saya jelaskan ini. Next, kalau maksudnya ada pertanyaan lain? Sebelum saya jawab pertanyaannya Vale. Oke, belum ada ya, baik. Nah ini Mas, maaf kemute. Oke. Robert Keohane dan beberapa ahli lain seperti Krishner dan Axelrod mencoba mensimulasikan kenapa kemudian kerjasama internasional itu bisa dilakukan seperti itu. Jadi pada intinya adalah kerjasama internasional itu dilakukan memang upaya untuk menciptakan kepentingan-kepentingan nasional yang memang tidak bisa didistribusikan ya dalam level bilateral, barangkali seperti itu. Oleh sebab itu, Keohane mencoba memberikan pandangan tentang institusi internasional ya dalam konteks keamanan. Jadi menurut Keohane ya ada 3 dimensi dalam mengukur kenapa atau bagaimana suatu institusi itu bisa dikatakan dia lebih kinerjanya baik. Yang pertama adalah dia memiliki ukuran institusionalisasi ya. Institusionalisasi ini kemudian diukur dari 3 hal. Yang pertama adalah communality, specificity, kemudian differentiation. Nah, apa itu communality ya, yaitu pengukuran yang berbasis pada ekspektasi pelaku yang didasarkan pada aktor itu menaati norma seperti itu. Yang kedua ya specificity itu yaitu di mana para aktor yang tergabung dalam sebuah institusi internasional itu atau para pejabat negara itu ya tahu ya bagaimana cara mereka untuk melakukan tindakan ya secara kolektif seperti itu. Jadi ada praktek-praktek yang dimana dilakukan kebijakan yang berbasis pada kolektivitas. Jadi memang ada tindakan nih sudah diputuskan bahwa setiap negara harus melakukan seperti ini. Nah, kebijakan-kebijakan itulah yang kemudian menjadi harus tindakan yang disepakati oleh semua negara, terutama aktor-aktor yang menjadi representasi atau kepala negara. Sehingga itu menjadi prosedur atau kewajiban yang harus dilaksanakan. Yang ketiga adalah diferensiasi. Nah, diferensiasi ini adalah bagaimana tugas dan fungsi dari anggota itu adalah sesuai dengan kebidangannya. Seperti itu. Nah, untuk lebih spesifik dalam mengukur dari kerjasama internasional itu bisa efektif atau tidak, setidaknya Robert Keohane dan Axelrod merumuskan 3 hal. Yang pertama adalah ada namanya the mutually of interest atau payoff. Jadi suatu kerjasama internasional dalam rezim atau institusi internasional bisa efektif kalau misalkan para aktor itu memiliki mutually of interest, di mana para aktor akan memiliki kepentingan yang sama terhadap isu yang dibahas seperti itu. Yang kita fokus saat ini adalah isunya keamanan. Yang kedua adalah ketika isu tersebut memiliki atau aktor tersebut memiliki pandangan masa depan atau the shadow of future, di mana negara-negara memiliki pandangan kapan kemudian selesai masalah itu, efektivitasnya bagaimana, siapa yang menyelesaikan, aktor seperti apa yang bisa menyelesaikan. Nah, seperti itu. Jadi pandangan masa depannya itu
setiap aktor memiliki visi yang sama seperti itu. Dan yang ketiga adalah aktor yang berbasis pada kerjasama itu adalah number of actor. Nah, sudah ditahu ketika organisasi internasional dalam sebuah rezim itu ya memiliki aktor yang banyak, maka kepentingannya pun akan semakin banyak. Nah, kontrol kepentingan inilah yang sulit. Oleh sebab itu, kerjasama yang dilakukan oleh dalam institusi internasional dalam meramu sebuah rezim itu tidak bisa single ply, tapi dia multiply. Sehingga organisasi-organisasi internasional itu akan selalu berupaya mencari yang terbaik, alternatif-alternatif terbaik. Karena dalam teori organisasi bisa saja terbentuk konflik karena manusia itu kan dalam organisasi internasional lahir dari perbedaan-perbedaan itu. Makanya ketika suatu negara masuk dalam organisasi itu memang dia masuk dalam perbedaan. Oleh sebab itu untuk menyatukan itu haruslah memiliki mutuality of interest, kemudian memiliki bayangan masa depan, kemudian dia mampu mengontrol siapa yang menjadi kawan, siapa yang menjadi lawan dia. Kemudian ketika suatu organisasi internasional bisa kemudian merumuskan suatu rezim internasional, maka itu akan menjadi aturan prosedur formal yang ditaati oleh setiap aktor. Contohnya bagaimana? Contohnya begini, misalkan PBB membuat aturan ya tentang larangan membuat nuklir. PBB-nya sebagai institusional, yaitu di mana PBB sebagai institusi yang dilembagakan, yang aktor yang melembagakan diri di situ, yaitu anggota-anggotanya sekitar 193 negara. Setiap negara ini kemudian memiliki suara yang sama, memiliki posisi yang sama. Oleh sebab itu, ketika mereka ada dalam posisi tersebut, maka negara-negara ini akan mengeluarkan rezim bahwa aturan formal bahwa setiap negara tidak boleh membuat atau mengembangkan nuklir karena membahayakan atau membahayakan atau mengancam stabilitas global karena akan berpotensi disalahgunakan oleh aktor-aktor tertentu. Maka bagi mereka yang melanggar kegiatan itu, maka dia bisa disanksi seperti itu. Nah, produk dari konvensi tersebutlah yang kemudian disebut dengan rezimnya, karena hal tersebut menjadi landasan formal, menjadi prinsip, menjadi aturan, menjadi prosedur yang harus ditaati oleh negara-negara. Nah, rezim itulah yang saya bilang tadi disepakati oleh number of actor tadi. Number of actor tadi itu akan akan menaati itu, akan mencoba bagaimana meresapi apakah kepentingan nasionalnya sesuai tidak dengan kepentingan internasional. Faktanya ada beberapa negara yang menolak itu. Contoh Korea Utara, Iran. Mereka menolak pengembangan nuklir. Mereka tetap melakukan pengembangan nuklir karena mereka tidak sesuai dengan prinsip-prinsip norma atau rezim internasional yang sedang berlaku. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Barangkali pertama, negara tersebut tidak masuk dalam organisasi internasional sehingga secara struktural mereka tidak tidak menjadi bagian dari konvensi tersebut. Mereka masuk menjadi anggota tetapi tidak dilibatkan dalam konvensi seperti itu. Akhirnya konvensi tersebut tidak mengatur secara spesifik tindakan, prosedur, serta langkah-langkah mekanisme hubungan internasional yang dilakukan oleh kedua negara tadi. Makanya ada negara-negara yang kemudian diembargo oleh Amerika ya sebagai institusi yang berbasis internasional yang untuk mencoba menekan, mencoba meminimalisir pengembangan nuklir tersebut. Nah, ketika hal tersebut bisa terjadi, maka dalam teori lain ya, kenapa kemudian organisasi itu bisa bagus atau mengapa harus berhasil dalam pelaksanaan kegiatannya? Pertama, dia harus memiliki 3C.
yaitu konsep, kompetensi, connectivity, dan 4C kalau saya tambah, dan konsistensi atau komitmen. Nah, apa itu konsep? Yaitu adalah di mana di mana organisasi tersebut atau rezim tersebut memiliki desain yang utuh terkait peristiwa atau kegiatan yang akan dilakukan oleh aktor-aktor tertentu, sehingga konsep itulah yang menjadi landasan prosedur formal oleh aktor-aktor yang menjadi bagian dari institusi tersebut. Yang kedua adalah kompetensi. Ya, kompetensi ini berhubungan dengan keahlian yang bisa melakukan atau mengeksekusi setiap kegiatan yang berhubungan dengan konsep tadi. Jadi kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keahlian. Jadi ketika kompetensi itu berhubungan dengan sumber daya manusia, contohnya misalkan ketika suatu tujuan tertentu ya atau tugas tertentu diberikan kepada orang yang bukan kompetensinya, maka tunggulah kehancurannya, seperti itu. Yang ketiga adalah connectivity. Maka ketika suatu organisasi memiliki konektivitas, maka dia akan memiliki linkage, memiliki semacam kolaborasi dengan aktor lain, sehingga koneksi-koneksi untuk menyelesaikan masalah itu bisa lebih sederhana, lebih komprehensif. Berikutnya adalah konsistensi dan komitmen, di mana negara-negara ketika walaupun dia sudah memiliki konsep, dia sudah memiliki kompetensi, dia sudah memiliki connectivity, tetapi dia tidak memiliki komitmen, maka proses ini tidak akan berjalan dengan lancar. Contohnya adalah Iran dan Korea Utara. Mereka memiliki konsep, mereka memiliki kompetensi, memiliki connectivity, tetapi mereka tidak memiliki komitmen untuk melaksanakan rezim yang ada, yaitu di mana pelarangan terhadap pengembangan nuklir sebagai senjata yang berbasis pada penghancur. Seperti itu. Next. Nah, kenapa kemudian negara mau melakukan kerjasama? Tentunya, kenapa negara mau melakukan kerjasama? Setidaknya pertama adalah negara dapat memenuhi kepentingannya melalui rezim internasional, seperti itu. Seperti saya pernah bilang bahwa suatu negara tidak bisa hidup dengan sendirinya. Artinya bahwa dia harus melakukan kerjasama dengan orang lain. Seperti ini misalkan rezim perdagangan. Nah, Indonesia kan tidak mungkin berdagang dalam konteks domestik saja. Makanya dia harus terlibat dalam konsep multilateral. Di mana dia terlibat? Di WTO. Seperti itu. Nah, rezim keamanan. Nah, dalam upaya menyelesaikan persoalan-persoalan maritim yang ada di ASEAN misalkan, maka Indonesia misalkan harus terlibat dalam kerjasama keamanan yang disebut dengan ARF, ASEAN Regional Forum, dan seterusnya. Nah, kerjasama ini adalah sebagai upaya untuk memaksimalkan ancaman-ancaman yang mungkin bisa saja terjadi, yang tidak bisa dieksekusi secara unilateral. Dengan metode multilateral atau global bisa setidaknya mungkin barangkali dalam waktu tertentu tidak menyelesaikan secara tepat, tetapi setidaknya dalam tempo tertentu dapat meminimalisir kejadian-kejadian yang dapat mencegah adanya kompleksitas suatu masalah. Berikutnya adalah dalam kegiatan yang berbasis pada kerjasama internasional kan pasti negara menyelesaikan atau menyerahkan sebagian kedaulatannya kepada institusi tertentu. Ketika kita menjadi anggota PBB, maka kita secara tidak langsung menyerahkan secara konstitusional ya kedaulatan kita, tetapi itu hanya sekedar abstrak karena kita akan masuk dalam level kekuatan global yang supranasional, di mana kekuasaan itu lebih tinggi ya daripada kekuasaan kita. Tetapi secara perangkat hukum, kekuatan nasional, kedaulatan nasional itu tetap menjadi dominasi. Karena memang secara konstitusi Piagam PBB sudah mengatur di pasal 2 bab 7 Piagam PBB.
Karena memang kedaulatan itu menjadi hak mutlak sesuai juga dengan Konvensi Montevideo pasal 1 1933. Seperti itu. Nah, kenapa ya institusi itu ya bisa bekerja bekerja sama dengan negara lain ya. Next. Nah, ini ya, kenapa kemudian institusi bisa bekerja sama dengan efektif? Yang pertama adalah rezim itu berwujud ya, mewujudkan kelembagaan. Jadi memang yang paling penting dari suatu organisasi adalah menciptakan semacam perangkat-perangkat untuk bisa mengkolaborasikan antara kepentingan internasional dengan kepentingan nasional. Contohnya begini, kejahatan cyber itu kan bukan hanya diderita oleh suatu negara tertentu, tetapi banyak juga diderita oleh negara lain. Demikian juga halnya seperti COVID. COVID itu bukan hanya menjadi kepentingan nasional, tetapi dia adalah seperti kepentingan internasional juga. Sehingga kolaborasi identitas kolektif ini akan bersinergi, akan menjadi tindakan bersama oleh negara-negara dalam merumuskan tindakan yang tepat dalam sebuah organisasi tertentu. Yang kedua adalah ketika suatu institusi ya mau bekerja sama secara efektif itu bisa diukur dari dia memiliki seperangkat aturan yang dimana negara tersebut memiliki atau anggotanya itu memiliki komitmen untuk menyelesaikan atau menjawab persoalan tersebut. Contohnya begini, walaupun negara Amerika dan kawan-kawan sudah mencegah Iran dan Korea Utara untuk tidak mengembangkan nuklir, tetapi kalau misalkan Iran tidak memiliki komitmen politik untuk mengembangkan nuklir, maka kerjasama itu akan tidak efektif juga. Artinya konvensi yang sudah dicapai, aturan yang sudah disepakati sebagai rezim ternyata tidak begitu menekan, artinya tidak begitu konsekuen terhadap negara-negara tadi. Nah, ini banyak faktor yang barangkali bisa disebabkan. Mungkin negara tersebut tidak taat, kemudian negara tersebut merasa dirinya lebih hebat dan seterusnya, sehingga ya negara lain itu tidak dianggap oleh dia karena barangkali kekuasaan dia, daya kekuatan dia lebih hebat daripada negara lain. Berikutnya adalah rezim keamanan efektif bagi setiap anggotanya itu apabila distribusi kekuatan dan distribusi kekuasaan itu bisa komprehensif, dibagikan dengan baik. Nah, seperti yang saya sudah bilang di awal tadi, bahwa suatu kekuasaan, suatu kekuatan itu akan menjadi instrumen dalam melakukan tindakan. Oleh sebab itu, ketika distribusi itu dilakukan dengan baik, diberikan kepada orang yang tepat, maka distribusi kekuasaan itu akan lebih tepat. Contohnya seperti ini. WHO kan melakukan penyelesaian masalah kepada fenomena COVID-19 ini. Coba bayangkan kalau misalkan NATO yang menyelesaikan masalah itu tentunya pendekatannya tidak baik. Artinya apa? Distribusi kekuasaan, distribusi kekuatan itu tidak tepat. Oleh sebab itu, ya, ketika suatu organisasi itu dikatakan efektif, setidaknya diukur dari 3 hal dalam istilah lain. Yang pertama adalah sebagai variabel independen. Ya, yang pertama adalah ada level kolaborasi. Ya, artinya bagaimana? Yaitu di mana negara-negara memiliki komitmen, memiliki kesamaan visi untuk menyelesaikan masalah. Artinya kolaborasi yang dimaksud ini, negara-negara memiliki upaya untuk menyelesaikan masalah secara simetris. Jangan sampai ada ego-egosentris yang kemudian mencoba menyelesaikan masalah itu
sehingga dia menjadi free rider. Anda tahu kan, dalam sebuah organisasi itu kan banyak aktor, dan banyak aktor yang pernah saya bilang dulu di TKLN, teori kebijakan luar negeri, yaitu di mana free rider ini itu pragmatis, di mana dia akan mengambil dua posisi. Dia hanya mau mencari untung, tetapi dia tidak mau rugi. Oleh sebab itu, inilah yang kemudian disebut dengan multiple outcomes, aktor, di mana posisi dia itu akan mengambil posisi yang sangat pragmatis. Yang kedua adalah problem malignansi. Jadi problem malignansi ini adalah bagaimana suatu masalah itu akan diselesaikan dengan baik atau efektif kalau misalkan tingkat kerumitan masalahnya itu seperti apa, bagaimana dihitungnya. Nah, beda kan WHO menyelesaikan masalah yang berbasis pada penyakit, misalkan panas biasa atau demam biasa dengan menyelesaikan pandemik seperti itu. Jadi memang tingkat kolaborasinya itu, tingkat malignansi masalahnya itu sangat kuat. Oleh sebab itu unilateralisme artinya atau misalkan WHO tidak bisa menyelesaikan masalah itu dengan sendirinya. Dengan demikian bahwa dengan melakukan kolaborasi maka kegiatan itu bisa diselesaikan dengan baik. Yang terakhir adalah ada namanya problem solving capacity. Nah, ketika kita bicara tentang problem solving capacity, maka kita bicara tentang kemampuan sumber daya dan kemampuan sumber kemampuan sumber finansial. Karena sumber daya yang tersedia itu akan menentukan bagaimana suatu organisasi itu akan didistribusikan kekuasaannya seperti apa. Karena jangan sampai distribusi kekuasaan, distribusi sumber daya itu tidak tepat dilakukan, sehingga bukan hanya menyelesaikan masalah, justru menimbulkan keruwetan masalah. Nah, perspektif lain, ketika organisasi itu bisa mampu menyelesaikan 3 persoalan tadi sebagai variabel independen, maka dia mencoba organisasi itu harus melakukan 3 hal. Ya, harus melakukan 3 hal. Yang pertama adalah ada namanya institutional setting. Bagaimana suatu institusi itu disetting agar ramah dan nyaman bagi semua aktor. Jangan sampai organisasi itu atau rezim tersebut itu menjadi instrumen atau menjadi alat bagi aktor lain yang kemudian institusi tersebut hanya menjadi alat agar merumuskan kepentingan pribadi dia sendiri, padahal tidak menjawab kepentingan internasional. Yang kedua adalah distribusi of power-nya. Jadi ketika suatu negara memiliki kemampuan finansial, kemampuan teknologi, kemampuan sumber daya manusia yang baik, maka pastikan bahwa pembagiannya itu merata. Jangan sampai ada pembagian yang tidak merata, kemudian negara-negara merasa perimbangan kekuatan, balance of power itu tidak seimbang, sehingga ya hanya menimbulkan ketidakadilan dalam sistem internasional. Konsekuensinya apa? Akan menimbulkan anarkisme lagi, justru akan menimbulkan anarkisme baru. Yang ketiga adalah ada namanya skill dan energi. Nah, skill dan energi ini berhubungan dengan bagaimana aktor-aktor yang dalam organisasi internasional itu, ya, organisasi internasional itu memiliki semacam komitmen, ya, tenaga, kemudian upaya untuk menyelesaikan masalah itu dengan baik. Karena kalau misalkan kita memiliki masalah yang baik, misalnya nih, lagi masalah pandemik, keamanan manusia saat ini, tiba-tiba WHO lepas tangan bagaimana? Nah, seperti itu. Jadi maksudnya setiap anggota yang terlibat dalam suatu sistem internasional tertentu itu harus memiliki komitmen agar bisa terus menciptakan energi yang fit agar mampu terus bersinergi sampai masalah itu selesai. Nah, oleh sebab itu
ketika ya organisasi itu bisa efektif dan tidak, maka dua hal yang bisa dilakukan bagi anggota yang memiliki kapasitas, kualitas, dan mampu mengembangkan organisasi dengan baik, maka dia harus dikasih reward. Nah, demikian juga halnya bagi organisasi, bagi negara yang memiliki tidak memiliki sumbangsi atau hanya mampu menjadi free rider, maka negara tersebut justru akan diberikan sanksi. Sanksi dan reward itu harus menjadi bagian dari sanksi dan reward itu harus menjadi bagian dari kemajuan sebuah organisasi. Next slide. Nah, ini menjadi bagian dari sebuah kerjasama internasional yang berbasis pada dimensi keamanan. Nah, saya kasih contoh di sini security regime. Security regime itu misalkan aturan tentang nuklir itu security regime ya, karena berhubungan dengan keamanan internasional seperti itu. Kemudian ada kalau kita bicara keamanan cyber, ada namanya International Telecommunication Unit yang dimana mereka mengurusi keamanan cyber. Kemudian ada juga collective security ya, bagaimana negara-negara memiliki kesamaan visi hobi dialog untuk menyelesaikan masalah. Tetapi collective security ini ya tidak akan terjadi bagi negara-negara yang memiliki pandangan yang berbeda. Artinya antara Iran dan Amerika beserta juga Rusia, begitu juga dengan Korea Utara, tidak akan menciptakan collective security walaupun mereka dalam sebuah institusi yang sama yaitu PBB. Next. Nah, terkait peran negara dalam suatu rezim internasional tertentu, maka setidaknya ada dua hal yang diperankan, ada dua hal yang diperankan oleh suatu negara. Yang pertama adalah peran intramural, yaitu di mana suatu rezim tertentu ya, di mana ketika hegemonik terjadi, maka kekuasaan itu akan terstruktur ya pada satu sistem. Jadi peran intramural ini itu artinya ada penumpukan kekuasaan sehingga intramural ini tidak sangat efektif dalam suatu rezim karena ada suatu sumber daya atau ada suatu aktor tertentu yang memiliki dominasi terlalu tinggi. Nah, konsekuensinya apa? Kalau misalkan terlalu hegemoni, maka dia akan mengontrol semua kekuasaan, dia akan mengontrol semua kekuatan, sehingga menjadi instrumen dia untuk melegalkan setiap keputusan-keputusan dan legitimasi yang dia lakukan. Yang kedua adalah peran ekstramural, yaitu di mana strategi balancing dan national interest. Nah, pada poin ini di mana negara-negara ketika menghadapi pada tataran intramural, maka negara-negara akan merasa bahwa para hegemon ini itu akan merusak organisasi dan justru tidak akan mengembangkan organisasi karena proses kekuasaan dan distribusi kekuasaan hanya berjalan hanya pada satu sisi saja. Konsekuensinya apa? Dia hanya menguasai dan akibatnya material sumber daya itu hanya menjadi milik pribadi. Oleh sebab itu strategi balancing of power itu sangat komprehensif untuk mengimbangi. Minimal kalau misalkan prosedural tidak dijalankan dengan baik, maka kembali pada aturan tadi, yaitu dia diberikan sanksi sebagai upaya untuk memajukan institusi. Next. Oke, terima kasih. Seperti itu penyampaian dari saya. Silakan kalau ada pertanyaan. Jadi tadi ya sudah saya jelaskan bagaimana suatu institusional itu bisa efektif dalam kegiatannya beserta
saya sudah mendefinisikan apa itu perbedaan antara institusional dengan rezim. Kemudian saya sudah juga mengukur bagaimana suatu rezim tersebut itu bisa efektif dan tidak dalam suatu aktivitasnya, dan juga telah kita jelaskan bagaimana suatu institusi itu atau negara ya bisa berperan ya baik secara intramural maupun ekstramural dalam kegiatan eksekusi dalam politik internasional. Seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan. Izin bertanya, Mas. Silakan Arine. Yang di slide bentuk-bentuk kerjasama keamanan kan itu salah satunya ada yang concert ya. Itu boleh jelasin nggak Mas? Itu maksudnya apa dan contohnya gimana? Makasih. Oke, ada lagi? Silakan kalau ada lagi. Saya mau tanya, Mas. Oke, silakan. Ini saya mau tanya tentang negara yang nggak tergabung dalam rezim. Nah, misalkan kalau negara itu mengganggu atau mengancam rezim-rezim yang telah ditetapkan oleh anggota yang menyetujui rezim, adakah kayak sanksi gitu? Padahal kan mereka nggak termasuk ke dalam rezim ini. Nah, tapi kalau misalkan mengancam negara yang menyetujui rezim, itu gimana tindakannya, Mas? Oke, baik. Silakan kalau ada lagi. Mas izin bertanya. Oke, silakan. Ya, jadi kan tadi kan Mas bilang ya kalau misalnya dalam perspektif konstruktivisme itu ada yang namanya self restraint, di mana negara itu ada negara-negara yang menjadi pahlawan kesiangan. Nah, gimana sih apa sih cara suatu komunitas ataupun organisasi internasional atau institusi internasional untuk mengatasi adanya negara-negara yang self restraint itu, Mas? Makasih. Baik, saya jawab dulu ya 3 pertanyaan ini. Pertama adalah pada dasarnya dari beberapa bentuk tadi itu sebenarnya mirip-mirip ya. Pada intinya itu semua kerjasama tentang keamanan. Nah, kayak misalkan konser itu kan intinya adalah kerjasama keamanan yang berbasis pada kerjasama yang fokus pada isu tertentu. Contohnya misalkan kerjasama keamanan antara Indonesia dengan dengan Turki dalam upaya pengembangan industri pertahanan. Nah, itu konser dalam bidang konser itu artinya spesifikasinya itu pada bidang tertentu atau spesifik pada misalkan Indonesia kerjasama sama si A itu dalam bidang industri pertahanan seperti itu. Jadi dia memang konsernya itu pada bidang tertentu seperti itu. Nah, artinya bahwa mirip-mirip, komprehensif itu hanya sifat. Sifat artinya kerjasamanya itu sudah semakin lama, kedekatannya itu sudah semakin sudah semakin masif dan seterusnya, sehingga kerjasamanya itu bukan lagi ibaratnya kerjasama seperti Indonesia dengan Korea Utara. Artinya begini, komprehensif itu berbeda antara kerjasama antara Indonesia dengan Turki ya, yang memang sudah lama berhubungan bilateral, dengan kerjasama keamanan yang mungkin barangkali bisa dilakukan antara Indonesia dengan Indonesia dengan Korea Utara seperti itu. Bisa dipahami? Bisa Mas, terima kasih. Oke, yang pertanyaan kedua tadi berhubungan dengan pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan kedua apa lagi? Tadi yang kedua si... Saya, Mas. Oke, si Lisda, silakan. Apa lagi tadi? Ini tadi saya bertanya kalau misalkan suatu negara yang nggak menyetujui rezim. Paham. Oke, baik. Oke, jadi begini.
Pertama adalah konsekuensi rezim itu kan seperti saya bilang di awal tadi adalah dia prinsip moral, aturan, kemudian kemudian prosedur, mekanisme, koordinasi yang dilakukan oleh suatu organisasi yang dilakukan oleh suatu anggota tertentu yang disepakati bersama seperti itu. Artinya ketika dia memiliki konsekuensi hukum, maka dia harus menjadi bagian dari aturan tersebut. Nah, bagaimana dengan negara-negara yang tidak memiliki aturan tersebut? Seperti itu. Nah, maka ketika negara tersebut kan tidak memiliki bagian atau tidak mengambil bagian dalam konteks tersebut, maka negara tersebut tidak menjadi bagian untuk melaksanakan aturan tersebut. Nah, pertanyaannya, lantas kalau misalkan aturan tersebut mengancam keamanan, maka yang bisa dilakukan oleh negara-negara yang menjadi bagian dari konvensi tersebut adalah memberikan sanksi. Yaitu sanksinya apa? Tergantung kesepakatannya. Kalau yang paling tinggi kan bisa melakukan krisis militer misalkan dengan melakukan konfliktual. Tetapi hal yang bisa dilakukan yang lain misalkan dengan melakukan embargo ekonomi ke dia, embargo politik ke dia, atau dan lain-lain. Setidaknya upaya untuk memberikan efek jerah atau punishment kepada si negara agar minimal kalau dia tidak mengikuti konvensi tersebut, dia tidak menjadi penyebab konvensi itu gagal dilaksanakan. Seperti itu. Terima kasih, Mas. Oke. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana ketika suatu organisasi internasional itu memiliki anggotanya self-restraint. Tentunya sama seperti yang saya bilang tadi. Jadi ketika suatu organisasi internasional itu memiliki anggota-anggota yang memiliki kualitas, kuantitas, kapabilitas yang baik, maka mereka harus diberikan reward. Tetapi bagi anggota yang memiliki hanya membuat membuat keresahan, membuat minimnya pembangunan, maka yang bersangkutan harus dihilangkan atau barangkali bisa diberikan sanksi. Nah, bagaimana mengontrol ketiga hal mengontrol adanya self restraint ini agar tidak terjadi. Pertama ya si aktor tersebut harus kembali pada visi yang ketiga tadi, yaitu yang tiga hal utama. Makanya self restraint itu ditentukan dari tiga poin utama di awal, yaitu memiliki common faith ya terhadap organisasi dan rezim. Yang kedua, dia memiliki interdependensi terhadap rezim dan organisasi. Yang ketiga, dia memiliki sifat homogeneity. Sehingga ketika tiga indikator ini bisa dilaksanakan, maka secara tidak langsung dia memiliki kesamaan visi untuk menciptakan mutually of interest, dan dia memiliki kesamaan visi untuk melakukan semacam bayangan atau pandangan masa depan untuk menyelesaikan masalah tersebut dalam waktu yang efektif dengan teknik dan strategi yang paling cepat. Seperti itu. Oke, terima kasih, Mas. Baik. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Silakan. Mungkin bisa dilanjut ke presentasi aja kali ya, Mas? Oke, silakan dilanjut ke sesi presentasi.
Untuk teman-teman yang presentasi, boleh dimulai mungkin. Silakan. Halo, suara saya terdengar gak ya? Ya, bisa dengar. Oh, oke, perkenalkan nama saya Sokit Sojanan. Mungkin kali ini saya akan mengalami presentasi dari kelompok kami, yaitu di bab pertama dari security. Mungkin saya akan menjelaskan bagian saya yang pertama, yaitu security dan social critic. Mungkin bisa next slide selanjutnya. Nah, yang pertama adalah chapter dari Security Studies meets Social Critic, atau pembelajaran studi keamanan bertemu dengan kritik sosial. Nah, John Mersmeyer pada salah satu bukunya, yaitu Pedoman Keamanan, tapi saya lupa bahasa Inggrisnya apa, menyatakan bahwa bisa saja ada orang yang merindukan perang dingin. Apa maksud dari Mersmeyer ini? Nah, Mersmeyer ini bermaksud bahwa orang-orang yang merasa aman ketika ada perang dingin itu ya tentu pasti akan rindu karena mereka terdapat jaminan keamanan. Tetapi negara-negara berkembang, yaitu orang-orang yang tinggal di negara berkembang, justru merasa tidak aman karena negara-negara yang memiliki kekuatan tersebut dapat mempengaruhi negara berkembang itu suatu saat gitu. Nah, untuk selanjutnya, kritik sosialnya sendiri itu berarti dapat dipahami dalam beberapa definisi ya mungkin. Nah, tetapi klaim-klaim tersebut itu dapat diungkapkan dengan berbagai cara, baik itu misalnya dari sisi organisasi sosial, terus dengan mengatakan bahwa beberapa dari security studies ini justru tidak adil. Kenapa tidak adil? Karena justru ketika ada struktur yang terbentuk dalam keamanan internasional ini, berarti adanya orang-orang yang tertindas, dan itu menjadi didasarkan atas pokoknya ada orang-orang yang tertindas, dan bahwa ini tuh ada namanya ketidaksetaraan seperti itu. Mungkin di next slide selanjutnya. Ya, nah di sini ada salah satu contoh yang menjelaskan, yaitu di chapter Feminism and Critique of Violence. Nah, di sini menjelaskan bahwa feminisme merupakan salah satu kritik terhadap adanya kekerasan baik dalam studi keamanan. Apa yang dimaksud studi keamanan itu terhadap adanya kekerasan? Ya, yaitu perang, dan itu sudah dijelaskan di paragraf kedua. Mungkin saya akan lebih jelaskan kembali. Nah, gagasan ini tuh bahwa feminisme itu mengatakan ada yang namanya maskulinitas militer. Apa maskulinitas militer itu? Yaitu penyebaran yang jauh lebih luas dan munculnya kritik gender terhadap kebijakan keamanan dan istilahnya keterjaminan keamanan oleh negara-negara yang berkekuatan lebih dari negara berkembang. Nah, sementara militer juga ada atau terdapat yang namanya stereotip laki-laki. Apa maksudnya? Yaitu biasanya ketentaraan itu atau prajurit itu terdiri dari banyaknya laki-laki. Nah, selain itu juga feminis juga mengutamakan bahwa menemukan bahwa banyaknya kasus-kasus pemerkosaan, kasus-kasus kekerasan seksual, dan kasus-kasus yang melanggar haknya perempuan pada peperangan. Dan militer itu kan seharusnya menjadi lembaga yang memberikan keamanan, bukan dijadikan sebagai arena kekerasan seksual. Tapi secara lebih luas, gagasan keamanan sebagai pertahanan negara itu dibatalkan oleh pengakuan kekerasan seksual yang meluas di masyarakat internasional yang pada awalnya dikatakan aman. Nah, maksudnya adalah ketika melihat beberapa data itu banyak sekali tudingan-tudingan bahwa tentara yang melakukan perang itu di suatu tempat perang itu seringkali melakukan kekerasan seksual dan kekerasan terhadap perempuan di daerah perang tersebut. Seperti itu. Slide selanjutnya. Nah, yang ini adalah biometric border. Biometric border ini merupakan yang dimaksud biometrik itu berarti biometrik yang berarti adalah penggunaan teknologi di dalam melihat bagaimana sih perbatasan itu selanjutnya.
kan kalau misalnya perbatasan biometric border ini berarti pada zaman dulu gitu perbatasan itu cuma dianggap sebagai kayak pokoknya kalau ada pos perbatasan dan ada pos perbatasan secara geografis maka itu dianggap dapat dikatakan sebagai perbatasan. Tetapi dengan majunya teknologi pada saat ini akhirnya diciptakanlah istilah biometric border. Nah, apa biometric border ini? Biometric border ini berarti upaya yang dilakukan oleh suatu negara untuk menghambat bisa saja imigran ataupun orang-orang yang masuk sebanyak mungkin. Nah, Amerika ini adalah salah satu negara yang pertama melakukan hal tersebut. Nah, biometrik juga memungkinkan identifikasi individu yang cepat menggunakan teknologi. Terus yang akhirnya mengumpulkan data informasi yang disediakan oleh wisatawan ataupun imigran. Nah, apa sih keuntungannya? Nah, pelancong atau wisatawan ini dapat masuk ke perbatasan atau masuk ke teritori negara misalnya Amerika itu dengan secepat mungkin. Tetapi juga ada keburukannya atau kelemahannya. Apa kelemahannya? Yaitu sama saja pelancong, wisatawan ataupun imigran itu memasukkan data informasi pribadi mereka ke negara yang justru menjadi tempat wisata mereka. Nah, ini juga menjadi concern bagi para ahli juga. Kenapa? Karena biasanya kan kalau misalnya kita memasuki negara yang ternyata sudah menerapkan biometric border ini, negaranya tersebut itu akan misalnya memasukkan sidik jari kita, terus pola retina mata kita dan berbagai data-data pribadi. Nah, tentu hal tersebut kan akan dianggap mengganggu privasi dan informasi yang lebih jauh tersebut kan apa ya istilahnya lebih melanggar privasi lah, karena emang data tersebut banyak sekali data-data pribadi dan hal-hal yang memang seharusnya tidak dimiliki oleh negara tersebut gitu kan. Nah, tetapi di sini juga ada keuntungannya. Apa keuntungannya? Ya, imigran itu dapat lebih cepat masuk ke negara tersebut dan negara yang memang melakukan biometric border ini dapat istilahnya lebih cepat memfilter bahwa ini tuh ternyata imigran wisatawannya tidak memiliki catatan kriminal apapun misalnya ataupun tidak memiliki catatan organisasi terlarang apapun yang dianggap terlarang di internasional misalnya seperti itu. Mungkin ke next selanjutnya. Ini bagian chapter conclusion yang berarti kesimpulan. Nah, ternyata kebijakan keamanan kontemporer secara kesimpulan sebenarnya hanya dapat dikatakan cuma sekadar lebih versi transparan dari logika keamanan yang sama telah membentuk politik sepanjang abad 20. Apa maksudnya? Jadi mungkin kalau studi keamanan yang pada abad 20 yang lalu atau abad yang kemarin itu biasanya lebih terkesan tertutup, terus misalnya lebih jadi orang-orang yang awam itu tidak terlalu mendengar misalnya suatu berita perang ataupun keamanan gitu. Nah, tetapi kalau misalnya ketika kita melihat keamanan yang ada sekarang lebih kontemporer itu dimaksudkan lebih transparan. Apa maksudnya lebih transparan? Itu berarti lebih terbuka dan lebih bebas serta sudah munculnya banyak kritik-kritik yang mengkritik mengenai studi keamanan ini. Nah, di sini juga secara kesimpulan penulis juga mengatakan bahwa daripada kita berusaha untuk meningkatkan keamanan kita untuk membuat kebijakan keamanan yang lebih baik kita harus mengembalikan hasil. Maksudnya mengembalikan hasil itu mending kita mikir deh, maksudnya tuh kita kembali berpikir apa sih sebenarnya yang kita inginkan dari tujuan keamanan ini gitu, bukan justru mendambakan keamanan yang lebih baik gitu. Jadi perbedaannya di situ. Kalau misalnya yang penulis ini katakan, kita tuh harus lebih kembali berpikir apa sih tujuan awal kita untuk mengutamakan keamanan ini gitu. Nah, selain itu juga akhir dari perang dunia ini akhirnya membuka ruang berpikir gitu, di mana berbagai bentuk teori sosial kritis dapat dibawa ke dalam kompleksitas keamanan. Nah, hasilnya juga adalah tumbuhnya gerakan-gerakan, tumbuhnya misalnya buku-buku tentang feminis ataupun misalnya teori kritis, dan akhirnya memang mempertanyakan kembali apa sih sebenarnya dari teori keamanan ini harus dikritisi dan harus diperbaiki kira-kira seperti itu. Terima kasih. Mungkin bisa ke teman-teman. Ya, bisa dilanjutkan ke Nada. Oke, baik. Terima kasih, Syauki. Selanjutnya itu ada gender dan security. Boleh next, Wale?
State-Centered Security and Gender Violence. Jadi kontribusi utama penelitian feminis dan gender terhadap perspektif keamanan ialah sekumpulan titik tajam terhadap pendekatan berbasis negara terhadap keamanan yang berasal dari paradigma realis dan neorealis yang memperoleh relevansi kebijakan yang signifikan di era Perang Dingin, yaitu khususnya di Amerika Serikat. Dan dari institusi wacana dan praktik keamanan terkait, terdapat tumpang tindih dengan kritik positifis lain terhadap neorealisme termasuk ke dalam beasiswa keamanan kritis. Tetapi, penelitian feminis dan gender merupakan ciri khas dalam menunjukkan sangat diperlukannya gender sebagai suatu kategori analitis yang menginformasikan kritik tersebut, di mana berdasarkan hasil penelitian mengenai perang yang terjadi di bekas Yugoslavia yang telah dilakukan secara khusus dan signifikan dalam menunjukkan keterlibatan yang sistematis oleh pasukan keamanan dalam penyebaran kekerasan seksual dan berbasis gender, di mana kekerasan seksual berbasis gender bukan hanya senjata perang, tapi cenderung menjadi meningkat ke dalam ranah hubungan interpersonal selama dan pasca konflik, serta dalam konteks militerisasi, di mana hal ini terjadi bagaimana militer sering mengatur akses seksual mereka ke tubuh perempuan dengan alasan bahwa hal tersebut merupakan bentuk yang dikembangkan oleh tentara mereka sebagai suatu jenis maskulinitas yang tepat untuk keprajuritan. Hubungan antara maskulinitas dan kekerasan ini dimediasi oleh erotisasi dan maskulinisasi, kekerasan, dan feminisasi penaklukan. Benang merah yang penting dalam literatur ini adalah fokusnya tentang makna gender yang dapat dipahami sebagai kekerasan seksual terhadap laki-laki membawa hubungan antara hal gender dan logika kekerasan seksual terhadap wanita. Boleh lanjut, Malek? Dan selanjutnya adalah the securitization of sexual and gender-based violence, di mana para pendukung hak-hak perempuan telah beberapa berhasil mendapatkan pengakuan tentang caranya gender mempengaruhi keamanan, di mana sejak tahun 2000, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa telah melakukan pengesahan terhadap 5 resolusi di bawah agenda perempuan, perdamaian, dan keamanan, dimulai dengan disahkannya UNSCR 135 tentang perempuan, perdamaian, dan keamanan pada tahun 2000. UNSCR 1325 menyerukan peningkatan partisipasi dan representasi perempuan yang lebih baik, sama sekali tingkat pengambilan keputusan dalam resolusi konflik dan proses perdamaian, dan perhatian untuk kebutuhan perlindungan khusus gender bagi perempuan dan anak perempuan dalam konflik bersenjata, di mana UNSCR 1820 diadopsi pada 2008 adalah resolusi pertama untuk menghadapi dan memengerangi kekerasan seksual sistematis dalam konflik dan merangkainya sebagai masalah keamanan internasional. Hal ini ditindaklanjuti dengan seruan kepada negara-negara anggota untuk mengambil tindakan guna mencegah kekerasan seksual dalam perang dan mengakhiri impunitas di bawah UNSCR 1888 pada tahun 2009. Dan perangkat kelembagaan baru telah dibuat berdasarkan resolusi 1960 pada 2010, di mana ketentuan ini sangat penting dalam memposisikan perspektif gender sebagai kunci dimensi agenda keamanan internasional PBB. Lanjut, Pak. Humanizing Security, Gendering Security. Tantangan terhadap formulasi keamanan neorealis berpusat pada negara telah ada sejak akhir Perang Dingin. Salah satu penanda terkenalnya adalah munculnya keamanan manusia, di mana keamanan manusia dapat dipahami sebagai perpaduan dan pengemasan ulang dari untaian intervensi kritis marginal yang berbeda yang mempertanyakan negara sentris. Pendekatan keamanan yang muncul pada tahun 1990-an itu muncul sebagian dari ketidakpuasan dengan neo-ortodoksi keamanan realis yang kecenderungannya ke arah militerisme dan perang. Berbicara tentang keprihatinan feminisme dan kritik terhadap ortodoksi keamanan, neorealis bicara tertentu, misalnya pergeseran objek rujukan keamanan dari negara untuk membangkitkan individu kritis feminis, konstruksi dominan keamanan dibentuk oleh sistem negara berdaulat yang dengan sendirinya merupakan ketidakamanan yang mendalam dan meresap. Sebaliknya, keamanan manusia menempatkan setiap manusia memiliki nilai intrinsik berakhir pada diri mereka sendiri. Maksudnya itu terlepas dari kebangsaan atau jenis kelamin atau penanda identitas atau perbedaan. Ini sangat diperlukan untuk politik yang secara positif menuntut perempuan integritas, tubuh, martabat, dan hak untuk hidup bebas dari kekerasan diakui sebagai nilai-nilai yang tidak dapat direduksi di dalam dan dari dirinya sendiri.
yang dimana harus diamankan oleh pemerintah dan organisasi internasional. Yang kedua yaitu penekanan analitis keamanan manusia pada interkoneksi antara berbagai ketidakamanan dan karakter integratif dari ancaman beresonansi dengan pendekatan feminis terhadap keamanan, yang menekankan keterkaitan antara berbagai kekerasan, baik langsung maupun struktural, termasuk kekerasan yang melintasi batas negara. Boleh lanjut, Vale? Baik, selanjutnya ada gender naratif and the war on the terror, di mana rezim keamanan pasca 11 September di Amerika Serikat telah bercerikan dengan logika perlindungan maskulin, di mana negara berfungsi sebagai perlindungan, feminisasi, dan kekanak-kanakan warga negara, di mana kritikus feminis dan pasca kolonial lebih jauh lagi menyoroti kebijakan imperialis implikasi dari mobilisasi strategis bahasa hak perempuan oleh orkestra dari proyek keamanan war on terror. Asosiasi sendiri jenis kelamin tentang hak dan kebebasan perempuan dengan pembangunan demokratisasi, modernitas, dan kemajuan sebagian membuat narasi gender menjadi kebenaran moral dibawa ke dalam proyek war on terror. Di luar dari kata keamanan, contoh seperti invasi ke Afghanistan dan Irak, penyiksaan dan pelecehan terhadap tahanan di Abu Ghraib dan Teluk Guantanamo hanya mengutip contoh yang paling jelas, di mana praktik kekerasan sekuritisasi yang muncul di bawah rubrik proyek war on terror tentu saja gender dan degendering, yang seringkali sangat seksual meskipun tidak selalu berbasis gender dengan cara yang stabil serta dapat ditentukan sebelumnya. Kekerasan semacam itu tidak dapat direduksi menjadi narasi pelaku laki-laki dan korban perempuan. Boleh lanjut, Oleh? Yang terakhir itu adalah kesimpulan. Dalam semua kompleksitasnya yang spesifik secara kontekstual, gender pasti mempengaruhi keamanan pada produksi ulang dan pencegahan kekerasan, dengan implikasi yang signifikan untuk kebijakan terkait pemikiran keamanan, kebijakan, dan praktik. Rangka kerja berbasis hak liberal turut serta dalam keamanan manusia, di mana dengan mengkomunikasikan penelitian dan aktivisme feminis yang menarik perhatian pada jenis kelamin atau pelanggaran, khusus gender dalam konflik bersenjata, misalnya telah membantu mengukir ruang untuk membawa perspektif gender ke dalam kebijakan keamanan dalam arena kelembagaan internasional seperti Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun dalam hal menangani beberapa masalah feminis, sementara memunculkan masalah dan dilema baru. Tugas pengecoran pemeriksaan kritis tentang bagaimana gender dibangun, dipahami, dan dimobilisasi melalui wacana keamanan dan kebijakan, serta dengan efek yang tetap berlangsung. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Ariana. Di chapter 4 itu ada pembahasan mengenai security policy dan global risk. Boleh di next, Vale? Yang pertama itu ada the modern invention called risk. Itu adalah pembahasan mengenai definisi dari risiko itu sendiri, yang mana risiko itu sendiri adalah bagian dari modernitas yang secara aktif menangani ketidakpastian di masa depan. Ketidakpastian ini berasal dari buatan manusia yang berasal dari tindakan manusia. Risiko adalah menentukan kemungkinan bahwa tindakan yang diambil saat ini akan mengarah pada peristiwa yang tidak diinginkan di masa depan. Lalu selanjutnya ada security policies and the logic of risk, di mana kebijakan keamanan itu selalu merujuk pada konsep tentang apa dan siapa yang harus diamankan terhadap apa. Dalam politik modern, apa dan siapa yang harus diamankan ini adalah negara bangsa. Namun pengenangan terhadap negara bangsa itu mengalami pergeseran, yang mana saat ini konsep apa yang harus diamankan tidak hanya berfokus pada negara bangsa, tetapi juga individu manusia. Selanjutnya, ancaman yang dihadapi saat ini juga lebih kompleks, seperti ancaman dari dunia maya, serangan konvensional yang menggunakan senjata kimia, nuklir, atau biologi. Selain itu, ancaman juga tidak hanya datang dari negara, tetapi juga dari aktor negara seperti teroris, pemberontak, atau penjahat. Namun, pergeseran konseptual ini meningkatkan ketergantungan pada logika risiko seperti yang diutarakan oleh Michael Williams, yang mana setelah berakhirnya Perang Dingin, institusi keamanan Barat menjadi semakin terobsesi dengan manajemen risiko keamanan global daripada pencegahan ancaman monolitik dari negara lain. Boleh di next? Selanjutnya itu ada 4 dinamika yang terjadi ketika logika risiko itu diterapkan dalam pembuatan kebijakan. Dalam buku ini
Yang pertama itu adalah the dynamic of the coupling of political acts from the grounds of actuality. Yang mana dalam dinamika ini berkaitan dengan pemisahan keputusan politik dan tindakan politik dari dasar aktualitas. Hal ini berarti bahwa keputusan dan tindakan politik yang didasarkan pada risiko tidak dapat dinilai terhadap kejadian sebenarnya. Hal tersebut pada dasarnya dipisahkan dari dasar aktualitas karena merupakan pencegahan sebagai reaksi. Hal ini berarti bahwa semakin populer risiko sebagai konsepsi panduan dalam pembuatan kebijakan keamanan melibatkan pemisahan pembuatan kebijakan keamanan dari dasar aktualitas. Yang kedua ada the dynamic of the politicization of security policy making. Itu terdapat 3 aspek yang membentuk dinamika ini. Yang pertama ada depolitisasi pembuatan kebijakan keamanan merupakan objektivitas yang tersirat dalam konsep risiko dan dalam tindakan berbasis risiko. Objektivitas inilah yang seharusnya digunakan oleh aktor keamanan dalam melegitimasi tindakan berbasis risiko. Kedua, ada depolitisasi keamanan melalui penerapan logika risiko adalah bahwa dalam kategori berbasis risiko, kasus-kasus individual dijabarkan ke dalam beberapa tipe yang mana tindakan pengamanan berbasis risiko tersebut tentang keterlibatan dengan jenis, kategori, dan faktor. Ketiga, itu ada depolitisasi keamanan melalui penerapan logika risiko berkaitan dengan fakta seperti yang ditunjukkan oleh Henny Smith dan Semish bahwa logika risiko tidak hanya tentang kategori normatif benar atau salah. Menurutnya, keputusan yang diambil berdasarkan penilaian risiko adalah tentang seberapa memadai keputusan tersebut dalam mengikuti konteks sosiopolitiknya masing-masing. Boleh di next? Selanjutnya ada the dynamic of an internalization of global security issues and the process of responsibilization. Wacana keamanan baru-baru ini dibentuk oleh perluasan gagasan keamanan dan oleh pergeseran konseptual dari gagasan ancaman monolitik menuju persepsi berbagai risiko keamanan. Dari pergeseran ini dapat dilihat perluasan gagasan tentang siapa yang akan berperan sebagai aktor keamanan dari aktor negara menjadi berpotensi masing-masing individu seperti yang pernah diungkapkan oleh Menteri Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat, yaitu Janet Napolitano pada tahun 2013, bahwa untuk menghasilkan lingkungan keamanan, maka diperlukan peranan masyarakat publik dalam tanggung jawab bersama untuk keselamatan dan keamanan negara. Melalui penerapan logika risiko ancaman keamanan global harus ditangani dengan langkah-langkah keamanan publik dan menjadi tanggung jawab semua orang. Yang terakhir itu ada the dynamic of an expanding process of securitization. Dinamika keempat ini disebut sebagai sekuritisasi yang meluas, di mana terdapat 2 aspek dalam dinamika ini. Yang pertama, mengacu pada kebutuhan untuk bertindak yang disyaratkan oleh logika risiko yang mana menyiratkan keharusan yang tak terhindarkan untuk bertindak. Keharusan untuk bertindak memicu proses sekuritisasi. Kedua, pada dasarnya logika risiko itu bersifat produktif karena risiko itu terus bertambah dari waktu ke waktu sehingga seseorang selalu memikirkan cara untuk mencegahnya. Boleh di next slide. Selanjutnya ada pembahasan mengenai global risk and the imperative to rethink modern security institution. Itu ada yang pertama ada global risk. Risiko merupakan pengandaian tentang masa depan yang berasal dari sebuah keputusan. Jika tidak ada keputusan, maka tidak ada risiko. Menurut Beck, global risk adalah konsekuensi potensial dan merupakan hasil dari proses modernisasi dan hasil dari banyaknya pengetahuan. Menurutnya, terdapat 3 dinamika yang saling terkait dalam proses modernitas, yaitu individualisasi, kosmopolitisasi, dan masyarakat beresiko. Penggunaan istilah masyarakat beresiko ialah untuk mengungkapkan bahwa ketidakpastian risiko saat ini menjadi fundamental bagi masyarakat secara keseluruhan, yang mana masyarakat hidup di waktu yang semakin berbahaya dan di mana masyarakat kontemporer menghadapi semakin banyak risiko. Boleh di next slide. Selanjutnya ada conclusion dari chapter ini yang pertama yaitu keterlibatan ilmiah saat ini dan di masa yang akan datang dengan praktik dan kebijakan keamanan tidak dapat terhindari dari keterlibatan dengan konsep risiko karena semakin meningkatnya ketergantungan pada logika risiko dalam praktik keamanan sehingga dapat dilihat bahwa pentingnya logika risiko dalam pembuatan kebijakan keamanan. Lalu terdapat 4 dinamika yang digerakkan melalui penerapannya dalam pembuatan kebijakan penting untuk dipertimbangkan secara kritis dalam konteks studi keamanan. Karena hal ini mengubah praktik keamanan menjadi praktik sosial yang kompleks.
Mungkin next slide-nya akan dijelaskan oleh teman saya, Faiza. Oke, di sini saya membahas tentang human security. Oke, boleh next, Vale. Menurut David Candler, masa kejayaan keamanan manusia itu terjadi selama dekade 1990-an. Pada awal tahun 2000-an, wacana keamanan manusia ini diintegrasikan ke dalam perangkat kelembagaan internasional dan kaum radikal muncul di sisi lain yang mengkritik keamanan manusia sebagai alat ideologis dari pemerintahan global biopolitik dan neoliberal. Nah, berkembangnya kritik radikal terhadap keamanan manusia selama dekade terakhir dapat ditafsirkan sebagai representasi pencapaian diskursif dari perang melawan teror, baik karena cara bahasa dan bahkan beberapa praktik keamanan manusia dan kemanusiaannya tampak disesuaikan dengan mengejar perang melawan teror, dan karena cara praktik kontra teror telah mengaruhi pembangunan dan kebijakan masyarakat sipil, ruang untuk intervensi emansipatoris telah dipersempit. Nah, dengan memfokuskan kritik mereka pada keamanan manusia, para kritikus radikal telah jatuh ke dalam perangkap yang dipasang oleh perang melawan teror dan seolah-olah berkontribusi pada penyempitan ruang emansipatoris tersebut. Oke, next, Vale. Vale, boleh di next. Oke, makasih. The evolution of the concept of human security. Jadi kisah keamanan manusia ini biasanya dimulai dengan pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau NDP dan juga Human Development Report tahun 1994. Namun gagasan dan praktik yang bersama-sama di bawah payung istilah keamanan manusia ini memiliki lintasan yang lebih panjang. Secara khusus, konsep tersebut dapat dikatakan muncul dari dua alat pemikiran yang menjadi semakin menonjol dalam dekade terakhir Perang Dingin, yang antara lain itu yang pertama ada berkaitan dengan peluncuran senjata dan pembangunan, dan yang kedua itu mengacu pada tumbuhnya pengaruh hak asasi manusia dan hubungan yang dibuat antara keamanan dan hak asasi manusia. Nah, dua pendekatan itu sangat layak untuk eksplorasi lebih lanjut. Yang pertama itu dengan mengembangkan gagasan bahwa keamanan seperti yang dilihat dalam piagam adalah tentang perlindungan individu dan juga tentang pertahanan integritas teritorial negara. Nah, yang berdekatan kedua ini yang bisa berdiri sendiri atau dilihat sebagai memperkuat bacaan keamanan manusia yang baru saja dijelaskan. Jadi akan mengejar batas-batas logisnya kewajiban komunitas internasional di bawah piagam PBB dan untuk melindungi hak asasi manusia dengan mengingat bahwa HAM yang paling dasar dari semua yaitu kehidupan dilanggar dalam skala yang sangat besar dalam konflik antar negara. Oke, next, Vale. Ada Barcelona version of human security. Nah, Uni Eropa ini menerbitkan strategi keamanan pertamanya pada bulan Desember 2003. Yang meskipun tidak menggunakan istilah keamanan manusia, tema dasarnya itu dapat dikatakan mengikuti garis keamanan manusia yang rendah. Nah, kelompok studi tentang kemampuan keamanan Eropa ini kemudian berganti nama menjadi kelompok studi keamanan manusia yang melapor kepada Javier Solana, perwakilan tinggi untuk kebijakan luar negeri dan keamanan umum, mengadopsi istilah keamanan manusia untuk menggambarkan pendekatan yang khas. Nah, laporan pertamanya Solana ini yang dipresentasikan ke Barcelona pada September 2004 berjudul A Human Security Doctrine for Europe. Nah, versi keamanan manusia yang dikemukakan oleh kelompok studi tersebut berakar pada pengalaman proses Helsinki di Eropa, tetapi tidak dapat ditafsirkan sebagai versi sempit dari keamanan manusia. Ini tidak sama dengan Responsibility to Protect atau RTP, melainkan menambahkan sebuah komponen ketiga dari definisi keamanan manusia. Lalu selain elemen keamanan manusia yang biasa, fokus pada individu sebagai lawan dari negara dan hubungan antara kebebasan dari rasa takut dan kebebasan dari keinginan. Ini memberikan penekanan khusus tentang hubungan antara keamanan manusia dan hukum dan mengaburkan perbedaan antara keamanan internal dan eksternal. Oke, next, Vale. The impact of the war on terror. Nah, jadi David Candler menyatakan bahwa tahun 1990-an itu mewakili titik tertinggi bagi keamanan manusia, meskipun konsep keamanan manusia ini terus harus utamakan oleh lembaga-lembaga internasional pada awal tahun 2000-an. Nah, perang melawan teror yang dimulai dengan peristiwa mengerikan 11 September 2001 telah menumpukan dan mengesampingkan
kekhasan pendekatan keamanan manusia dan meredam suara-suara yang mendukung pendekatan semacam itu. Yang antara lain pertama ada reaksi penyerangan menara World Trade dan Pentagon adalah reaksi keamanan nasional. Yang kedua itu badan-badan kemanusiaan diserang karena mereka bertarung pada perlindungan militer sehingga mempertanyakan tuntutan atau kemampuan militer dan sipil yang terintegrasi. Yang ketiga, langkah-langkah kontraktor yang diperkenalkan di seluruh dunia mengarah pada bentuk-bentuk regulasi, pengawasan dan kontrol baru atau berbagai pelaku. Empat paling penting yaitu perang melawan teror, menolarisasi perdebatan politik antara mereka yang mendukung intervensi militer klasik dan mereka yang menentang semua bentuk intervensi. Oke, next, Vale. Yang keempat itu ada critic of human security. Kritik radikal terhadap keamanan manusia diambil dari ilmu pengetahuan feminis dan pasca kolonial, serta memanfaatkan teori-teori Michael Foucault, Giorgio Agamben, dan Carl Smith, seperti yang ditunjukkan Sophie Alt bahwa berbagai sumber kritik ini sering kali disatukan dengan cara yang membingungkan dan menyesatkan. Jadi di sini ada what is to be human. Jadi rangkaian pertama ini berkaitan dengan apa itu menjadi manusia. Sarjana feminis yang menunjukkan tidak harus secara kritis bahwa manusia tidak dapat dipahami sebagai individu yang otonom. Mereka adalah makhluk sosial yang terhubung erat melalui jaringan hubungan sosial. Argumen tentang individu otonom juga diambil oleh mereka yang mengemukakan proposi mengacu pada Agamben bahwa keamanan manusia mereduksi manusia sebagai bare life. Nah, serupa dengan poin feminis, argumennya adalah bahwa keamanan manusia itu mengabaikan konteks budaya di mana individu menyadari kesadaran dirinya dan menghasilkan individu yang tidak bersejarah dan terasingkan. Next, Vale. Nah, yang kedua itu ada the meaning of security. Argumen kedua ini berkaitan dengan arti sekuritisasi. Nah, ide sekuritisasi ini yang dikembangkan oleh Sekolah Copenhagen, yaitu bahwa dengan menyebut sesuatu sebagai masalah keamanan, ia melakukan sesuatu seperti apa yang dilakukannya, bagaimanapun tergantung pada bagaimana istilah keamanan dapat dipahami. Nah, arti dari keamanan ini adalah identifikasi dengan badan keamanan, polisi, militer, badan intelijen, dan lain-lain. Nah, kritik terhadap keamanan manusia ini menunjukkan bahwa jika kedaulatan dibangun melalui pengecualian, maka keamanan manusia merupakan cara untuk membangun kekuatan kedaulatan global. Nah, kedaulatan dari perspektif Charles Smith ini adalah tentang kemampuan untuk memutuskan apa itu ancaman eksistensial. Nah, dan Carl Smith ini juga terkenal dengan diktumnya yang bahwa berdaulat adalah orang yang memutuskan pengecualian. Yang dimaksudkan dengan ini yaitu bahwa kemampuan untuk bertindak dan terungkap pada saat-saat krisis atau darurat ketika hukum normal dapat ditangguhkan. Nah, yang ketiga itu ada biopower. Argumen ketiga ini berkaitan dengan gagasan Foucauldian bahwa keamanan manusia dan kompleksitas strategi yang dimunculkannya merupakan bentuk biopower. Dalam beberapa kritik, istilah biopower ini dikacaukan dengan konsep bare life. Nah, Alt menunjukkan bahwa ini adalah kesalahan membaca Foucault. Nah, biopower ini mengacu pada bentuk kekuatan yang berfokus pada populasi daripada wilayah, yang berkaitan dengan teknologi, kesehatan, dan kesejahteraan daripada dengan teknologi disiplin, serta kekuatan untuk menghidupkan daripada hak untuk membunuh. Next, Vale. Oke, terakhir adalah conclusion-nya. Jadi kritik terhadap keamanan manusia itu menawarkan masa depan yang suram. Mereka tidak menawarkan alternatif untuk melindungi dan memberdayakan orang di tempat yang jauh. Implikasi dari kritik tersebut adalah bahwa semua bentuk intervensi internasional itu berbasis negara berbahaya. Nah, keamanan manusia itu perlu direkonstruksi sebagai strategi perlawanan alternatif dari perang melawan teror, bukan sebagai tambahan. Nah, berbeda dengan RTP yang bersifat top-down, yaitu hak kekuasaan luar untuk melakukan intervensi, human security perlu dipahami sebagai hak untuk dilindungi. Nah, nilai dari beberapa kritik adalah bahwa mereka menawarkan beberapa petunjuk tentang bagaimana hal dapat dicapai. Yang pertama, keamanan manusia harus memahami manusia sebagai gender, konstekstual, dan sosial. Nah, yang kedua itu, keamanan manusia memang harus diperoleh tentang perluasan hukum internasional berbasis hak, tetapi proses itu juga dikontekstual. Nah, yang ketiga, kita membutuhkan gambaran mikro empiris dari berbagai intervensi internasional dalam praktiknya, yaitu yang oleh di field disebut sebagai kompleks strategi tata kelola global untuk mengidentifikasikan titik-titik simpul perlawanan. Sekian pemaparan dari kami.
Kurang lebih mohon maaf. Dan mungkin kalau ada pertanyaan, terima kasih. Baik, saya ingin bertanya ya. Untuk pemapar pertama adalah bagaimana respon dari para penganut realisme ya terhadap sosial kritik ini, terutama yang berbasis pada security ya. Itu yang pertama. Bagi yang gender, bagaimana juga ya respon para realisme terkait tentang tanggapan kaum feminis ini terhadap kajian security seperti itu. Yang untuk yang ketiga, bagaimana caranya mengelola semacam resiko dari keamanan itu agar menjadi sebuah stabilisasi yang baik bagi suatu negara. Yang keempat adalah apa perbedaan signifikan ya antara pendekatan responsibility to protect dengan human security. Itu yang paling signifikan. Silakan masing-masing 5 menit aja. Baik, sebentar ya Pak. Halo Mas, suaranya apakah terdengar? Ya, terdengar. Tadi kan pertanyaannya apakah bagaimana respon dari realisme terhadap social kritik. Setahu saya yang sejauh saya baca di buku tersebut, ini sebenarnya realisme itu kan kembali lagi ada dalam definisinya emang sangat-sangat mengutamakan perang dan melihat bahwa ya kita lihat secara realis aja lah kalau misalnya negara tuh misalnya memang punya keinginan untuk berperang, terus istilahnya untuk ingin sekali menyeimbangkan kekuatan. Apabila negara lain itu punya kekuatan yang lebih, otomatis dia bakal iri, dan itu kan memang pemikiran dari realisme. Nah terus juga selain itu kan memang mereka sangat berpedoman pada istilahnya sangat melihat terhadap perang, sangat melihat perang itu sebagai salah satu istilahnya salah satu instrumen yang paling penting lah gitu untuk realisme. Nah setahu saya realisme ini melihat sosial kritik itu ya sebagai apa ya, apa yang saya baca tuh penulis tuh menuliskannya begini sih Mas, kurang lebih terhadap komentar ini atau terhadap kritik ini, realisme hanya sekadar mengabaikannya saja, dan setahu saya gitu tulisannya. Nah berarti kan menurut saya gitu realisme ini memang tutup kuping gitu terhadap adanya sosial kritik biasanya. Jadi dan istilahnya kalau misalnya balik lagi gitu tadi, setahu saya realisme ini memang sudah banyak banget yang mengkritik gitu, baik dari tadi kritik sosial, terus misalnya dari mungkin paham liberalisme, paham konstruktivis, itu juga udah banyak banget yang memang mengkritik realisme ini gitu. Dan realisme kan mungkin sebagai salah satu paham yang mungkin tertua ya gitu, jadi yang paling dulu banget itu kan realisme gitu. Nah tapi memang ternyata realisme ini apa yang setahu saya baca di buku memang selalu seperti itu. Beberapa penulis di buku memang selalu menuliskan bahwa realisme terhadap kritik ini selalu menutup mata atas adanya selalu menutup kuping atas adanya berbagai kritik yang ada gitu. Jadi jawaban saya mungkin realisme itu setahu saya lebih sering abai atau lebih sering kayak semacam tutup kuping dan tidak terlalu mendengarkan atas teori-teori yang ada yang mengkritik mereka gitu, karena memang mungkin mereka juga sudah merasa ya ini loh kejadiannya ada real gitu, karena memang balik lagi itu kan paham realisme seperti itu sih Pak. Baik, terima kasih Sauki, silakan lanjut.
Silakan yang lanjut. Mas, tadi kan yang pertanyaan untuk slide kedua itu bagaimana respon para realisme mengenai perspektif gender security, ya kan ya? Benar. Jadi menurut saya kan tadi dikritisi oleh state-centric security and gender violence. Jadi sebenarnya realis itu memang pada dasarnya itu berusaha untuk mempengaruhi suatu negara. Jadi gender security ini adalah di mana para realis, negara-negara realis itu mencoba untuk mempengaruhi gender security-nya. Jadi kayak bentuk maskulinitasnya menunjukkan maskulinitas suatu negara itu terhadap negara lain. Makanya dibentuknya kekerasan gender seperti itu. Dan sebenarnya realisme ini makanya memunculkan beberapa kritik-kritik gitu dari gender security, dan disebutkan tadi analisis gendernya seperti itu sih, Mas. Oke, baik. Lanjut yang ketiga. Baik. Tadi pertanyaannya kan gimana cara mengelola risiko keamanan itu agar menjadi substansi stabilitas bagi setiap negara. Mungkin dari sepemahaman saya ya, Mas, kalau misalkan untuk mengelola risiko itu kita juga harus pertama banget itu kita juga harus mengidentifikasi dulu nih penilaian risiko kita tuh. Penilaian dari risiko itu misal dalam pengambilan keputusan itu kan kita kayak bukan berangan kayak memandang ke depan juga, melihat ke depan juga gimana sih kira-kira hasil dari keputusan itu. Lalu selanjutnya mungkin ada mengidentifikasi risiko itu sendiri. Jadi kayak kita mengidentifikasi prosesnya itu seperti kayak menetapkan apa yang harus diamankan, terus kayak siapa yang harus diamankan, dan juga ada pengidentifikasian dari kemungkinan dan dampak yang akan ditimbulkan. Lalu ada juga melibatkan publik, karena dalam buku tersebut juga dijelaskan bahwa keterlibatan publik itu diperlukan karena saat ini dengan banyaknya jenis dari ancaman-ancaman yang tidak hanya berasal dari negara aja, itu tuh bisa juga membahayakan masyarakat secara umum gitu. Mungkin seperti itu ya, Mas. Baik, Ariana, lanjut. Oke, tadi Bapak nanya buat yang keempat itu perbedaan signifikan antara pendekatan responsibility dengan human security. Mungkin pendapat saya kalau responsibility to protect atau RTP ini dia berasal dari laporan yang mengembangkan konsep dari RTP ini. Nah, kalau RTP ini menggagas bahwa komunitas internasional itu memiliki tanggung jawab untuk campur tangan, bahkan sampai menggunakan kekuatan militer dalam kasus genosida, pembersihan etnis, dan pelanggaran besar-besaran terhadap manusia. Nah, yang dimana haknya ini bahwa negara itu gagal untuk bertindak. Sedangkan sedangkan human security itu berarti melindungi kebebasan-kebebasan fundamental yang merupakan inti kehidupan. Ini berarti melindungi orang-orang dari ancaman dan situasi kritis atau parah dan meluas. Nah, artinya menggunakan proses yang dibangun di atas kekuatan dan aspirasi masyarakat yang menciptakan sistem politik, sosial, lingkungan, ekonomi, militer, dan budaya yang bersama-sama memberikan orang-orang blok bangunan untuk bertahan hidup dan dari mata pencarian dan martabatnya. Seperti itu, Pak. Baik, oke. Terima kasih hari ini kolaborasinya ya. Oke, minggu depan kita lanjut sama buku yang sama ya dengan judul Policy Tools. Jadi bagi mereka yang dapat konten itu karena juga pertemuan ke-6, jadi silakan disiapkan. Diawali juga dari presentasi dari saya dengan tema yang berbeda. Hari ini kita cukupkan sampai di sini, sampai bertemu di pertemuan berikutnya di minggu depan. Saya pikir itu pertemuan hari ini semoga dapat bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bapak.